Oke. Mungkin ada beberapa ya aturan selama kalian mengikuti pengarahan hari ini. Jadi seluruhnya wajib on kamera ya adik-adik, on kamera, tunjukkan wajahnya. Terus nanti ada sesi absensi, jadi diharapkan adik-adik untuk menghidupkan mikrofonnya dan menjawab hadir. Oke. Baiklah, mungkin langsung saja kali ya untuk mempersingkat waktu. Kita dengarkan terlebih dahulu pengarahan dari Bapak Sony Eka Nugraha. Kepada Bapak, dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Intan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, ini kalian sudah memasuki semester 4 ya. Jadi di semester 4 ini kalian akan menjalani perkuliahan ya. Jadi perkuliahannya tidak daring lagi tapi sudah offline. Jadi kami harapkan ketika kalian sudah belajarnya offline, maka tentunya ilmu yang didapat harusnya lebih banyak. Kenapa? Karena kalian khususnya di praktikum ini akan mendapatkan langsung hands-on identifikasi dari senyawa-senyawa bahan alam. Jadi tujuan dari praktikum fitokimia ininya. Jadi kenapa di dunia kalian harus belajar bahan alam? Nah, keterkaitannya apa? Keterkaitannya dengan senyawa-senyawa bahan alam. Jadi di dalam praktikum fitokimia ya. Jadi praktikum fitokimia. Jadi fito itu tanaman, kimia itu bahan komponen senyawa ya yang di dalam tanaman. Nah, senyawa di dalam tanaman ini banyak manfaatnya sebagai obat. Nah, banyak produk-produk yang kalian konsumsi, contoh misalnya kalian konsumsi imbus. Nah, imbus itu dari ekstrak echinacea. Nah, ya dari ekstrak ya. Belajar cara membuat ekstraknya bagaimana? Dari laboratorium fitokimia. Nah, itulah urgensi ataupun tujuannya adik-adik di sini belajar di praktikum lab fitokimia. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit aturan dasar ya adik-adik untuk praktikum. Yang pertama terkait kehadiran. Oke, kalau tidak hadir, jadi kan ada batas ya, ada batas maksimal ketidakhadiran ya, dan itu harus jelas. Jadi jangan sampai nanti kalian mengulang praktikum. Mengulang praktikum itu lebih melelahkan dibandingkan mengulang mata kuliah yang kelas ya. Jadi tolong dijaga kesehatannya, kemudian jangan sampai bolos ya. Kalau mengulang ya mengulang di tahun berikutnya. Jadi tidak ada semester antara untuk praktikum. Itu aturan yang pertama. Kemudian kehadiran sudah terkait berpakaian. Jadi saya harapkan kalian menggunakan jas lab yang bersih ya. Jas lab yang bersih adik-adik ya. Jadi jangan sampai nanti sudah banyak nodanya itu juga dipakai seminggu, sebulan, setahun, setengah tahun tidak pernah dicuci. Nah, jadi banyak teman saya zaman saya kuliah dulu, dari dia awal kuliah sampai dia tamat tak pernah dicuci baju labnya. Nah, saya harapkan baju labnya masuk lab fitokimia itu bersih dan wangi ya. Kalaupun praktikumnya setiap hari dari Senin sampai Jumat ada 5 lab, maka harus punya baju lab lebih dari 1. Jangan sampai nanti itu pula yang dipakai setiap minggu. Udah digulung-gulung, nggak ada rapinya, kucel-kucel. Nah, oke ya. Kemudian etika di dalam laboratorium. Nanti akan disampaikan lebih detail oleh asisten dan juga laboran. Jangan sampai nanti memecahkan alat-alat di dalam lab itu harganya mahal. Ya, saya pengalaman dulu pernah mengganti labu alas bulat itu jutaan. Mau nangis saya dulu. Nah, jangan sampai kalian merasakan itu ya. Oke. Terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, ini farmasi ya adik-adik ya. Kalian bersinggungan dengan bahan-bahan kimia, reagen-reagen asam, basa keras, asam keras ya. Jadi saya bukan harap sebelum masuk lab ya, maskernya bukan masker kain ya. Bukan masker kain, minimal masker N95 minimal itu. Minimal masker N95 minimal, atau kalian beli masker kimia yang corong ya.
Ketika melakukan pengujian, jangan sampai nanti ada yang berapa kali saya lihat menuangkan bahan kimia di lemari asam itu pakai masker biasa. Nah, itu jangan sampai. Saya belum banyak membaca kajian literatur prevalensi infertilitas seseorang ketika banyak terpapar bahan kimia, tapi banyak kejadiannya seperti itu. Jadi saya harapkan ketika kalian berada di praktikum, itu betul-betul menjaga kesehatan juga ya. Yang perempuan pakai maskernya betul-betul, yang laki juga pakai maskernya betul-betul. Jangan sampai nanti kesehatan kalian selama kuliah malah terganggu karena kesalahan prosedur waktu praktikum. APD saya harapkan semua wajib punya Google. Tahu Google ya? Kacamata. Ini nggak hanya terpakai nanti di lab fitokimia saja. Ya, ini aturan dari fitokimia ya. Nanti nggak hanya di lab fitokimia kalian pakai. Jadi Google kacamata ini ya. Kacamata Google, kacamata kimia itu wajib ada. Jadi nanti sebelum masuk praktikum harus punya ya. Masker, minimal masker kimia, kemudian kacamata, dan kemudian ketika selesai praktikum, jadi kan udara di lab itu kan semua terpapar asam keras, basa keras ya, dan reagen-reagen kimia lainnya. Saya harapkan setelah praktikum itu mengkonsumsi vitamin dan buah-buahan. Tapi bukan minum susu kental manis ya. Berapa macam minum susu kental manis biar nggak keracunan, itu salah adik-adik ya. Bukan susu berbrand pun boleh, ataupun susu UHT yang lain itu boleh untuk nambah tenaga. Tapi saya harapkan minum yang makanan ataupun minuman yang kaya antioksidan setelah selesai lab wajib. Kemudian alat dan bahan, semua alat dan bahan itu disediakan adik-adik ya di lab, semua disediakan di lab, tetapi untuk sampel, sebisa mungkin nanti akan ada beberapa proyek kalian disuruh mencari sampel, dedaunan ya, biasanya ada daun kecubung atau dan lainnya, itu kalian tetap yang mencari, tetapi untuk reagen dan lainnya itu disediakan di laboratorium ya. Kemudian terkait laporan praktikum, oke adik-adik, ini saya sampaikan bahwasanya sudah ada kesepakatan di USU ya, khususnya di farmasi, bahwasanya laporan praktikum itu tidak ada tulis tangan lagi. Jadi kalau ada di lab fitokimia, asistennya menyuruh laporannya tulis tangan pakai double folio, laporkan ke saya. Ya, jadi tidak ada. Tapi tambahannya mungkin akan ada worksheet saja. Jadi kalau zaman saya dulu pernah praktikum itu double folio 20 halaman ditulis tangan. Habis itu perbaikan, tulis lagi ulang. Nah, itu tidak ada lagi zaman sekarang ya. Jadi kalau ada masih ada praktek-praktek yang seperti itu, tolong dilaporkan kepada dosen. Bisa juga langsung kepada pimpinan universitas, bukan universitas, fakultas ya. Kalau ada hal-hal seperti itu yang membebani mahasiswa di luar ya, di luar dari program pembelajaran. Kalau menulis sampai 20 halaman itu perpeloncoan, itu bukan lagi pembelajaran. Mohon jangan takut untuk bersuara ya. Jadi tidak ada ceritanya lab itu tempat pembulian. Itu saya ingin menghentikan itu. Tolong dikabari. Ini asisten pun juga akan mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Oke. Jadi hanya mengisi worksheet saja. Dulu sebelum pertemuan ini pun sudah berapa tahun yang lalu sudah kita buat susun worksheetnya. Jadi saya harapkan itu dikerjakan ataupun dijalankan ya. Jangan sampai nanti ada komplain lagi kelelahan mahasiswa farmasi ya menjalani perkuliahannya. Kemudian yang terakhir, oke. Untuk praktikum, jadi adik-adik, praktikum ini tidak hanya penting untuk kalian tahu ya terkait pembelajaran atau materi dasar dalam bidang fitokimia. Jadi materi yang akan kalian dapatkan itu telah disesuaikan untuk ujian OSCE. Jadi ujian OSCE itu ujian praktikumnya, ujian praktiknya untuk mendapatkan sertifikasi apoteker adik-adik ya. Jadi diharapkan semua megang
Walaupun nanti berkelompok, misal Amanda, Salwa, Cindy itu satu kelompok, tetapi yang kerja cuma Salwa, si Amanda cuma ngelihat, si Cindy cuma ngelihat. Ini banyak kejadian kegagalan ujian mengulang di tahun berikutnya dikarenakan tidak tahu cara mengerjakan, tidak tahu cara pakai alat spektro, tidak tahu cara menggoreskan menggoreskan bakteri ke media tanam. Nah, itu saya harapkan semua hands on, semua bekerja. Kalau kalian tidak mau bekerja, rugi nanti kalian sendiri adik-adik ya. Rugi. Karena ilmunya tidak diulang lagi. Hanya ketika di praktikum. Nah, itulah kalian belajarnya di situ. Mungkin dari saya cukup ya. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin Pak, Ya, silakan. yang masker itu Pak, kalau masker medis nggak boleh ya, mesti masker N95. Ya, wajib. Masker kimia pun boleh, yang corong itu. Tapi bukan yang corong yang full face kayak ini, kayak apa namanya, di ruangan nuklir, enggak. Nanti saya kirimkan lah, ini ntar saya kasih contohnya ya. Habisin uang saja. Beli masker di masker. Enggak yang M95 itu Iya. Yang kayak masker bebek ya? Iya. Ya, ada lagi adik-adik yang mau bertanya? Enggak wajib. Nih, saya share screen aja. Boleh izin share screen biar saya kasih tunjuk. Takutnya salah beli pula, nanti dipakai pula masker untuk petugas ini nuklir kan? Apa tugas nanti? Oke. Nah, ini adik-adik ya. Bisa dibeli yang ini ya. Saya dulu waktu praktikum fitokimia kami semua pakai ini, tapi beberapa tahun berikutnya ada yang pakai, ada yang semua pakai ya. Nih, respirator safety masker ya. Nggak harus yang full face gini, nggak usah. Yang gini aja, ini di Rudang banyak ini, ataupun di toko kimia dekat-dekat USU ini banyak. Ini murah, dulu zaman saya kuliah 40.000, nggak tahu zaman kalian berapa ya. Aduh, agennya. Oke. Mungkin itu ya, adik-adik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah? Nah, kalau nggak ada yang tanya, saya nanya ini. Bahan kimia gak sih? Kayak kita megang lemari asam gitu. Oke. Pak, izin bertanya, kalau untuk kacamatanya gimana ya Pak? Kacamata. Kacamata. Kan kalian kan masih semester 4 nih, masih panjang semester kalian. Jadi kacamata akan sangat berguna selama kalian praktikum di masa sarjana kalian ya. Jadi kacamata itu Google namanya. Ntar nih saya buka dulu ya. Kacamata Nanti Google. pecah. Mampus pecah. Emang boleh yang cuma Bilang aja sama toko labnya kacamata Google. Ini. Nampak ya? Oh. Ini bisa. Kenapa kayak gini aja maskernya? Jangan sampai nanti ada yang nuang asam sulfat ya, bukan asam folat ya, asam sulfat. Nah, nuang asam sulfat nyiprat ke mata. Nah, apa yang terjadi? Gibran. Udah cantik-cantik, buta sebelah. Nah, jangan ya. Folat ya, asam Kita sulfat. minimalisir apa yang harusnya tidak terjadi. Iya. Ya, Kadang punya nggak ada masker, sarung punya tangan. Google, Ada kemudian kemarin. jas labnya lengan panjang. Si Jonathan nggak pakai masker. Ada lagi? Pak, izin nanya Pak, Ya. untuk masker tali pakai atau gimana ya Pak? Kalau yang masker kimia bisa berkali-kali pakai ya. Dia tinggal ganti, kalau sudah menghitam tinggal ganti ringannya. Bisa berkali pakai. Dia tidak disposable. Kalau yang masker N95 harga mahal, sekali pakai. Kalau itu enggak sekali pakai. Ya. Tetap kalian pakai. Tapi ketika ada yang buka toluen, atau ada yang buka asam sulfat, ada yang buka NaOH, nah itu kalian harus pakai
masker itu. Jangan sampai nanti hanya pakai masker kain. Mayoritas kebanyakan yang saya perhatikan di lab seperti itu. Sayang, masih muda tapi udah paru-parunya udah rusak, ya. Karena ada kejadian, teman saya pun kerja APD-nya nggak bagus, udah kena penyakit paru-paru, masih muda. Karena terpapar zat-zat kimia, ya. Jadi penting APD. Ya, adik-adik, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya rasa cukup, sudah mengerti semua. Ya, persiapkanlah semua APD, jas lab, kacamata, Google itu tadi, masker, dan alat-alat APD lainnya yang bisa membantu kalian ya, untuk melindungi kalian ketika bekerja di laboratorium. Mungkin dari saya cukup, saya kembalikan kepada Bu Intan Baruna selaku laboran lab fitokimia. Pada Bu Intan, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak atas pengarahannya. Di sini sudah hadir Kepala Lab kita, Pak Denny Satria. Mungkin Bapak ada mau menambahkan pengarahan hari ini, Pak? Terima kasih Bu Intan, yang saya hormati Pak Sony, Bu Cema. Mungkin sedikit menambahkan aja, perlu pahami bahwa praktikum kita itu mulainya jam 1, ya jam 1.30, tapi yang penting berakhirnya maksimal jam 6 kurang lah. Jadi jam 6 upayakan itu sudah tidak ada lagi praktikum di lab. Tapi kalau bisa setengah 6 sudah clear dan pulang gitu, dan dibersihkan lah. Ada petugas kebersihan ganti-gantian ya, nanti yang pasti pokoknya setengah 6 sudah siap, beres-beres, jam 6 paling lambat sudah pulang. Jadi tidak ada alasan apapun. Saya mintakan nanti kepada kakak asisten, juga dibantu nanti oleh Bapak Ibu dosen dan laboran, bahwa praktikum kita itu maksimal kali jam 6 tuh udah harus keluar ya. Itu udah maksimal kali jam 6. Itu pun kalau ada mungkin percobaan yang mungkin butuh waktu lebih lama, mungkin bisa, tapi pokoknya jam 6 udah clear, pulang balik gitu ya. Dan kemudian ACC itu jangan di hari lain. Jadi semua praktikum itu selesai di hari itu. Untuk jurnal tadi kata Pak Sony, ada worksheet ataupun ketik, tapi dikumpulkan hanya dikumpul, jangan ada perbaikan lagi ya. Jadi udah kumpul aja gitu. Jangan nanti ada laporan ternyata dipersulit, harus perbaikan, harus ACC jam sekian. Nanti tiba-tiba rupanya ada kuliah nih sama Pak Sony, nggak bisa masuk Pak gara-gara ada ACC praktikum kimia fitokimia gitu. Jangan ya. Jadi kita sama-sama lah gitu. Mahasiswanya juga jangan ngikut-ngikut aja. Kalau memang ada kuliah. Kalau ada memang jadwal lain. Jangan nanti gara-gara lab yang 1 SKS, kuliah yang 2 SKS terbengkalai. Dan jangan kami dengar nanti ada laporan dari dosennya, oh ada mahasiswa yang ikut praktikum fitokimia itu mengerjakan laporan atau mengerjakan apapun lab fitokimianya di saat dosen tersebut mengajar. Jangan deh ya. Jangan kami dengar yang kayak gitu lagi. Soalnya banyak tuh nanti, dan mungkin saya sendiri pernah ngalami lagi ngajar tuh kan, tiba-tiba mahasiswanya sibuk dengan laporan praktikum. Jangan ya. Jadi selesaikan aja praktikum itu di hari itu. Mungkin kalau jurnal ataupun ada yang punya 100, laporannya mungkin jarak selang berapa hari, tapi dikumpulkan aja. Dan jadwal menyesuaikan dengan jadwal kuliah ya. Jangan nanti gara-gara itu nggak masuk kuliah, nanti jadi repot ya. Terus kemudian satu lagi saya mohonkan, kalau ada kejadian apapun bagi semua praktikan itu jangan nanti langsung lapor ke atas. Tadi boleh kayak kata Pak Sony, cuman kalau masih ada kami, ada Pak Sony selaku koordinator, nanti ada Bu Cema, ada Pak Fauzan selalu dosen pengampu, dan saya sendiri selaku kepala lab, nanti dilapor dulu ke kami gitu. Kalau tidak bisa kami selesaikan, nanti baru mungkin kita bisa minta pandangan dari prodi atau pandangan dari pimpinan fakultas gitu. Jadi kita selesaikan dulu internal di lab. Kalau ada masalah gitu, ataupun misalnya praktikan, kayaknya saya dibully nih atau saya diintimidasi oleh asisten, nah kita klarifikasi dulu benar enggak gitu. Jadi bukan serta-merta semua itu asisten salah, tidak gitu. Jadi kita harus klarifikasi dulu benar enggak, nanti takutnya mahasiswanya yang petantang-petenteng karena dibilang dibebaskan, nggak boleh ditekan, nggak boleh diinikan, jadi dia sesuka hati itu nggak boleh juga gitu kan. Jadi ada aturan yang memang kita
ikuti dan jalankan. Jadi saya harap praktikumnya kondusif, semua kalau ada masalah disampaikan ke koordinator Pak Sony atau ke saya, bisa kita selesaikan bersama-sama, kita lihat apa duduk permasalahannya. Jadi kami nggak mau nanti ada tiba-tiba terdengar dipanggil dari pimpinan fakultas ada masalah gitu, sementara kami sendirian di dalam nggak tahu ada masalah, kan bingung gitu. Jadi kalian sampaikan ke kami, kalau memang dari kami tidak ada solusi, mungkin kalian baru bisa naik ke atas, ke prodi atau ke fakultas ya. Jadi kan nomor Pak Sony ada, sama kalian WA-nya, nomor saya ada, nomor Bu Cema ada, Pak Faujan ada, disampaikan aja gitu kan, nanti nggak ketahuan siapa yang ngelapor ya kan. Yang penting pokoknya jangan huru hara dan jangan menyebarkan sesuatu di sosial media yang nggak bagus, jangan nanti itu menjadi rekam jejak atau jejak digital yang nggak bagus. Jadi kita bagus-bagus aja gitu ya, kalau ada masalah dibicarakan, nanti kita cari solusinya. Terasa cukup itu aja. Kayak si Saya Feni. kembalikan ke Rita. Iya. Ya, terima kasih Pak Den Satria atas pengarahannya. Kita lanjut ya adik-adik untuk absen yang akan dibawakan oleh asisten. Ya. Pada asisten silakan. Iya. Kayaknya di stop dulu nggak sih ini? Membawa bahan tumbuhan atau bagian dari tumbuhan yang ditentukan sebelum hari praktikum. 8. Perhatikan harus membawa masker dan memakainya. 9. Perhatikan harus membuat laporan praktikum ataupun jurnal dan menyerahkannya pada waktu praktikum berikutnya dan merupakan syarat untuk masuk praktikum selanjutnya. Yang ke-10, dilarang ribut ataupun membuat keributan, makan dan minum di ruangan praktikum. Yang ke-11, bagi yang tidak menggunakan hijab, rambutnya harus diikat. Yang ke-12, menggunakan kaos kaki ketika praktikum. Dan yang terakhir, tidak menggunakan alat atau memainkan handphone saat praktikum kecuali untuk dokumentasi. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Izin Kak, tadi kaos kakinya warna apa Kak? Untuk kaos kakinya warna Pink. warna hitam ya, Dek? Kak, izin Kak. Ya, Dek. Untuk masker, pakai masker corong yang dibilang Bapak tadi atau pakai masker medis lagi ya? Untuk maskernya ya sesuai dengan arahan Bapak. Iya kan? Harusnya dibilang masker itu dipakai saat dia ngambil bahan kimia aja gak sih? Iya, tadi kan itu kan. Masa dipakai itu nggak parah, nggak ngambil. Aneh. Segitu dari tadi nggak berdokumentasi kita gini weh. Hah? Iya kan? Ada dokumentasi weh, dokumentasi. Untuk maskernya itu paling tidak kalian gunakan yang N95 ya, Dek. Mati semua tadi kan. Dan untuk Yang lagi nih. kacamata Ini deh tolong. Jadi maksimalnya dan untuk kacamatanya sesuai dengan arahan Bapak, kita memakai kacamata kimia itu yang buga. untuk semata. Semata Google. Masih ada pertanyaan, Dek? Izin Kak, Masih. yang untuk maskernya itu harus sama sekelas atau bisa kayak satu orang pakai 95, satu lagi pakai yang kayak sama bapaknya tadi itu. Dipakai. Nanti kau mati kamera. Iya. Gak bicara kan? Karena itu pun bingung. Ini selalu kita kalau yang lihat mau nyuci pun aku Nah, nyuci. Untuk maskernya itu, Atau kau sekalian? untuk maskernya boleh sesuai dengan arahan Bapak yang pakai masker kimia dan paling tidak minimal mungkin kalian pakai yang N95 begitu ya, Dek? Apa yang dibilang weh tadi? Dan ini ada dua loh weh. Ada yang bentuk medis, ada yang kayak tadi. Yang kita berarti. Bapak itu lah. Tapi dibilang merek ini. Nggak harus sama merek sih. Izin nanya Kak,
Kalau mau pakai masker N95 itu warnanya wajib putih atau bebas, Kak? Untuk yang N95 pakai yang putih ya, Dek. Oke, Kak. Makasih, Kak. 95 putih. Kayaknya ini paling banyak pengeluaran kita, Meh. N95 putih. Emang harus pergi kita ke Rudang. Kok N95 putih? Kau suka coklat, Mel? Iya. Waktu itu kau N95 putih, susah kali pakai ini. Oh iya. Masih ada yang perlu ditanyakan, Dek? Untuk alat pribadinya Kak ada. Alat pribadi. Nanti dikasih loh itu. Enggak ada itu. Biasanya orang itu nunggu apa kita. Kayaknya orang ini enggak ada persiapan. Nunggu inisiatif kita orang itu. Biasanya ada itu loh. Orang itu baru pulang. Kalau orang itu pengen Tanyalah. Tanyalah tahu. Kan si pagi stroll. Itu Kan wanita. ada semua alat pribadi. Atau ada lagi alat pribadi? Bukan harapan Untuk alat, kita belum masuk ke sana, Dek. Ini masih tata tertib. pikir udah mau akhir ini karena dia ada. Masih ada yang ingin ditanyakan? Iyalah coklat memang pahit, Mel. Makanya ini kan Oreo. Iya. Pahit itu. Kalau mau ada sama-samanya ini lah. Iya. Ih, cepet kali ini ngomong kan. Nge-rap dia. Untuk kita nge-record. Tapi tadi yang pertama nggak kerikut lah itu. Anjing lah. Fuck you, man. Tapi udah kau tulis kok. Enggak lah. Tulisan aku juga membaca aku lagi. Kayak gini ternyata ini. Momoko. Bukan Momoko ini loh. Momo lagi. Kororo. Apa sih nama pulpen itu? Ya, Kororo. Nggak ada lagi kan, Dek? Yang perlu ditanyakan, Dek? Koro. Tentang tata tertib. Udah fix semua? Udah. Kita masuk ke alat ya, Dek. Dicatat ya alatnya. Ini alat pribadi yang nggak disediain dari kampus ya. Yang pertama jas lab, sarung tangan, masker kimia, badge name, kaos kaki hitam, kacamata Google, lalu alat kelompoknya, tisu 2 buah yang 250 sheet, pulpen maijel hitam 1, pipet tetes panjang 5, batang pengaduk 1, spatula 1, sendok plastik 1, plastik dan karet secukupnya, plastik sampah tiap minggu 1, sunlight botol 1, wipol botol 1, kertas karkil 1, pensil warna 1 set, roll 1, pensil 1, koran 6 lembar tiap minggu, serbet 2, sama yang terakhir pisau. Pisau atau kartu? Kok boleh ulang? Percaya enggak semua ini pakai. Dan yang mana yang mau diulang? Alat kelompok, Kak. Alat kelompok. Tisu 2 yang 250 sheet. Pulpen maijel hitam 1. Pipet tetes panjang 5. Spatula 1. Sendok plastik 1. Plastik dan karet secukupnya. Plastik sampah tiap minggu 1. Sunlight botol 1. Wipol botol 1. Kertas karkil 1. Pensil warna 1 set. Roll 1. Pensil 1. Koran 6 lembar tiap minggu. Serbet 2. Yang terakhir pisau atau cutter. Udah ada yang jelas? Izin Kak ditanya. Yang maijel itu 1 kotak.
satu buah. Satu biji aja. Yang hitam ya, Dek? Aduh, sunlight nipple-nya ukuran Kalau sunlight nya itu ada ininya nggak Kak? ikatkannya dia tuh. Dia mati. Oh, rekamnya. Yang botol sedang aja deh. Sedang aja. Wanginya bebas Kak. Apanya itu? Apa? Wangi. Oh, wangi. Wangi yang whip. Oh, Wangi lagi. People hanya satu wanginya. Enggak ada yang buah-buah itu. People, baru aku tahu. Untuk wanginya itu yang Carbonara aja, yang biasa. Dibilang tadi berapa mili? Yang sedang aja, Dek. izin tanya Kak. Ya, Dek? Apa? Sendoknya itu di mana ya Kak? Yang bening atau gimana? Oh, bebas, yang penting bebas deh, yang penting sendok plastik ya, Dek. Sendok yang kayak itu Inilah, bisa. inilah ini. Ini aja. Ini Sendok bisa. tisu bisa, Kak. Kak, sendok ini boleh Kak langsung kamera belakang. Makan, Kak. Mbak Bani jadi. Bertanya Kak, untuk plastiknya itu plastik kresek atau plastik yang bening itu Kak? Bening kan? Plastik sampah, Dek. Plastik dan karet. Plastik dan karet. Oh, kalau plastik karet itu plastik gula. Plastik gula yang bening itu. Ini plastik Kak. Izin bertanya Kak. Ya, Dek. Itu yang plastik bening sama karet itu kan yang kilo yang gula ya kan Kak? Itu kan ada ukurannya. Itu yang mau yang kayak yang besar atau yang kayak sedang gitu Kak? Yang kayak seliter apa yang setengah liter? 1 kilo, setengah kilonya pertanyaannya harusnya. Kok liter? Aneh. Emang ada gula seliter? Dia bilang bensin. Plastik. Itu yang kecil sih Dek. Ya udah bilang Itu buat apa 1 kilo. sih, Kak? Ukuran seperempat. Ukuran Es. seperempat kilo. Iya. Ada lagi deh yang masih Yang ditanyakan. Gak jelas orang ini. Belum dibikin kelompoknya, Kak. Nanti kita belum ke situ ya, Dek. izin bertanya Kak. Bisa ulangi alat pribadinya Kak. Untuk alat per orang itu jas lab, sarung tangan, masker kimia, badge name, kaos kaki hitam, kacamata. Apa Bawa badge-nya? diri. Nama ini. Bawa nanti nama si Jentri kau pakai. Kenapa dibilang lagi badge name? Kenapa? Atau mana ada jas banyak aja. Kan kalau Ada lagi, Dek? apa? Jas pun kamu mungkin dibilangnya sudah otomatis pakai jas itu. Kasihan kemana orang ini? Kenapa hanya apa aja siang? Iya, semangat kau ya. Kayak parvis. Hah? Kan gak nyambung dia. Siapa yang parvis? Iya, yang gak nampak mukanya, yang jidatnya ada. Yang jadi aku buat apa? Buat Ini. poster. Dia disematkan tidur dia. Gak dihapus lagi sampai sekarang. Posternya. Karena bagus loh. Apa? Bagus. Kau memang cocok masuk medtech. Dengan sepenuh hati aku mengerjakan itu. Karena Itu kau yang hukuman. kreatif. Udah fix semua? Si Rudy apa si Joe ini? Ruby. Cipu gak sih? Cipu. Dari mana miripnya? Namanya juga sarkas. Oke deh, kalau sudah fix kita masuk ke aturan pembuatan laporan. Dicatat semua. Aturan pembuatan laporan praktikum seperti kata Bapak itu diketik ya. Jadi susunannya yang halaman pertama itu cover, baru bab 1 pendahuluan.
di bab 1 pendahuluan ada 1.1 latar belakang, itu 1 lembar, 1.2 tujuan, 1.3 manfaat, 1.4 prinsip, 1.2 sampai 1.4 itu 1 lembar. Halaman selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Untuk 2 lembar itu terdiri dari 2.1-nya uraian tumbuhan, 2.1.1 habitat, 2.2 morfologi, 2.2.3 nama umum, 2.2.4 kegunaan, 2.2.5 kandungan kimia. Baru lanjut lagi ke 2.2 uraian kimia. 2.1. Oh ya. Kenapa nggak dikirim aja sialan? Maaf, tadi yang 2.1 uraian tumbuhan itu terdiri dari 2.1.1 habitat, 2.1.2 morfologi, 2.1.3 nama umum, 2.1.4 kegunaan, 2.1.5 kandungan kimia. Baru untuk 2.2 uraian kimia, 2.3 uraian umum. Untuk bab 2 tinjauan pustakanya itu 2 lembar ya. Lanjut ke bab 3 metode penelitian. Itu terdiri dari 3.1 alat, 3.2 bahan, 3.3 prosedur percobaan. Bab 4 hasil dan pembahasan terdiri dari 4.1 hasil, 4.2 pembahasan. Hasilnya dilihat sesuai buku penuntun nantinya. Bab selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran terdiri dari 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Baru terakhir daftar pustaka. Kak, boleh izin ulang yang di bagian itu sama, yang 2.1 uraian tumbuhannya. Bab 1, Kak. Gimana dia dari Bisa nggak dibilang? boleh ulangin lagi nggak Kak dari bab 1-nya? Tadi soalnya cepet banget. Jadi takut ada yang kelewat. Kayak teksnya, kayak mikro. Teksnya dia. Jadi berhentikan weh. Itulah aneh. Baru mereka bahas. Kak, izin Kak. Enggak hidup mikrofonnya. Ada orang ini. Dia ngomong. Yang tadi dari bab 1 ya diulang ya. Bab 1 pendahuluan itu 1 lembar, latar belakang. 1.1 latar belakang 1 lembar. 1.2 tujuan, 1.3 manfaat, 1.4 prinsip itu 1 lembar. Bab 2 tinjauan pustaka itu 2.1 uraian umum disertai foto tumbuhan. Untuk bagian-bagian dari uraian tumbuhan itu ada habitat, morfologi, nama umum, kegunaan, sama kandungan kimia. 2.2 uraian kimia, 2.3 uraian umum. Untuk bagian tinjauan pustaka itu 2 lembar. Udah, sampai mana? Sampai bab 3? Sudah jelas, Dek. Bisa kerekam sambil bu. Kok tadi ngerekam? Bisa. Izin Kak, yang 2.1 tadi uraian tumbuhan atau uraian umum Kak? Uraian tumbuhan. Uraian tumbuhan. Lanjut ke bab 3. Suara kita semua, suaranya. Di bab 3 metode penelitian itu 3.1 alat, 3.2 bahan, 3.3 prosedur percobaan.
Bab 4, hasil dan pembahasan, 4.1 hasil, 4.2 pembahasan. Untuk hasil disesuaikan pada buku penuntun. Bab 5, kesimpulan dan saran, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Lalu daftar pustaka. Untuk literatur itu buku 3, jurnal 2. Jurnalnya kalau bisa yang terbaru atau ada 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Berarti terserah Inggris apa? Indo. Gak jelas atau belum, ada perlu diulang lagi. Ini aja. Izin bertanya Kak, Ya. untuk literaturnya itu buku Indo, buku bahasa Indonesia, buku bahasa Inggris, atau terserah Kak? Gitu juga jurnalnya. Bebas ya, Dek. Yang penting dia terpercaya ya, Dek. Baik Kak. Ini tadi mau nanya tuh. Ada lagi, Dek, yang masih ingin ditanyakan? Tanya aja. Izin bertanya. Ya. Kak, untuk tinjauan pustaka itu kan 2 lembar. Itu yang 2 lembar uraian umum atau tinjauan pustaka semua, Kak? Semua tinjauan pustaka, Dek. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Uraian bahan, uraian umum. Izin Kak. Ya. Untuk laporan ini harus sama sekelompok atau gimana ya Kak? Apa? Untuk laporan ini dia harus sama sekelompok atau ada bedanya? Untuk laporan pribadi. Maksudnya itu sebenarnya karena kan begitu. Iya, maksudnya tapi nggak ngerti. Orang Malay ini kan yang kemarin tes itu kan deh guna masker. Kalau nggak jelas sekali dibilangnya. Guna masker. Kasih propaganda. Apa ya orang cukup raju? Untuk yang sama itu hanya di hasil. Ini cukup sama. Tujuan, manfaat, dan prinsip saja ya, Dek. Dan di bab 3-nya juga boleh sama. Bab 3 boleh sama. Prosedur semuanya itu. Alat bahan. Biasanya pembahasan beda. Ya, prosedur biasanya beda nggak sih? Mana bisa beda-beda prosedur? Pembahasan juga sama kan? Nggak sama pembahasan. Cuma manfaat, tujuan. Izin tanya, Pembahasan kan beda-beda. Cuma hasil, manfaat, tujuan, prinsip, dan bab 3. Iya, pokoknya bab 2 beda. Tuh kan kamera belakangku ya. Gila kau. Sinting kau. Kayaknya dia dari tadi ngatur strategi itu. Iya. Jangan buat apa ya? Kalau ini Ismail itu apa? Ngapain kau ngomong-ngomong ketawa-ketawa? Kemana siapa yang ditegur nih? Caroline ya? Emang dia red flag kali loh anjir. Mana banyak kan masih kelas sama dia. Kenapa bisa tukar sama dia? Yang kopiannya sama Bu Ismail ternyata belakang kan. Jangan main-main sama dia. Apa men? Pasalnya pasti ada. Dia kemarin kan mati sih. Ada yang mau ditanya lagi, Dek? Jauh kali. Itu bekas itu. Nyata. Kak, izin tanya Kak, untuk foto yang pertumbuhan di bab 2 itu ada cara ukurannya nggak ya Kak? Biasa Nggak tahu yang tadi. 2000 lagi. Tidak mungkin lagi. Nggak 2000 ini ya, setengahnya nih 9.000 lagi. Untuk ukuran foto tanamannya itu 4x6 ya, Dek? Ukuran foto tanamannya 4x6x3. 4x6 24 ya, Dek. 2x3 kali gak apa-apa. Izin Tri ngomong sendiri di grup karena Gak ada yang ngacuin dia, Cok. Yo, beli lagi. Kakak siapa yang pakai sheet email? Kayak gak asing mukanya. Anjir, gila. Dek, untuk foto tanaman tadi itu jadinya 5x5 ya, Dek? Gimana buat 5 kali? Mas tanya lagi, Kak pakai mas foto apa mas? Kata si Mas. jadi biar ketik Kakak mau apa ya? Crazy. Izin Kak, yang boleh sama sekelompok tadi 1.2 sampai 1.4 ya Kak?
Ngapain dia yang 1,3? Iya. Bab 1. Gimana, Dek? Yang Tadi boleh sama untuk sekelompok tadi kan bab 3 hasil sama yang untuk bab satunya yang sama 1.2 sampai 1.4 ya Kak? Iya, yang boleh sama itu cuma 1.2, 1.3, 1.4, bab 3 dan hasil. Baik. Kesimpulannya berarti beda. Iyalah. Latar belakang Masih ada Dek yang ingin ditanyakan? Kesimpulannya beda, Cok. Satu kelompok. Kak izin bertanya. Ya. Banyak. Udah ditelepon size line spacing sama margin pengetikan jurnalnya itu berapa ya? Sesuai skripsi, Dek. Ada bab 5. Oke Kak, makasih Kak. Marginnya. Bilangnya, kok kesimpulannya beda, Dek? Marginnya sesuai skripsi. Izin bertanya Kak. Ini bisa ngambil 2-3 kan aturannya? Ada Mbak Rai. Tinggal 3 baterai kue. Benci kali aku begitu. Ada after game of fun. Udah, Dek. Tadi yang ingin bertanya apa ya pertanyaannya? Soalnya Laporannya pakai daftar isi atau Oh, usah pakai daftar isi, malas sekali. untuk daftar isi nggak usah dipakai ya. Nah, Yang tadi isi manual. Bisa tapi malu nanti ngurus skripsi ini. Bisa. Kalau metopel. Aku tanya kan sama tuh bukan Kak, kalau misalnya kita ambil kelas atas pengaruh nggak sih itu kalau misalnya kita jadi cepat ngurus skripsinya kan banyak terus kata Kak itu nggak ada pengaruh sih Dek, itu juga nanti pembagian skripsinya itu biasanya semester 6 akhir katanya untuk dosen-dosennya yang bilang karena kan kayak Kak Ciso kemarin kan semester 5 nggak sih? Hah? Itu berarti udah dibantu dosen ya, tukang mungkin Orang diakrab sama Bu Embun, Ibu Embun dia itu sama Kak Robi. mungkin dia udah bimbingan sama dosen pembimbingnya untuk mempercepat pembimbingan studinya. Iya, aku cerita kan kayak gitu kan sama bapak. Udah coba aku bilang, udahlah sewa aja gurumu aku bilang. Atau enggak dikali cuttingmu, suruh dia ngerjain skripsimu. Kak izin nanya Kak. Oke bapaknya. ya, Dek. Yang untuk prosedur percobaan itu Kak, itu Udah lah ya, aku matiin lah ya. Nggak usah, nanti kau dipanggil. Jangan Kak. Kan udah kawan dia. Bukan lo. Kenapa nggak kau cas lagi? Udah mati, keluar. Jangan lu muncul kau di friendku tuh. Gimana ini ya? Aktifkan apa aja. Kenapa? Kak izin nanya Kak. Suaranya Ya, Dek. udah. Bab 4 itu berapa lembar ya Kak? Kayaknya bapak berapa lembar dibilang? Untuk bab 4 itu 1 lembar, Dek, tapi isinya itu bagian hasil itu dibuat terlampir. Jadi hanya pembahasan aja. Oh, berarti hasilnya pakai tabel gitu ya Kak? Hasilnya itu terlampir di buku kalian, Dek. Jadi dibikin terlampir aja. Gak usah dibikin hasil. Paham? Paham Kak? Untuk margin penulisannya sendiri itu marginnya 433. 4333. Kertasnya A4, fontnya TNR ukuran 12, spasinya 1,5, before after 00. Kita Senin Rabu Jumat dong. Iya.
Kak izin, terus tadi kan nggak pakai daftar isi, berarti nggak perlu pakai nomor halaman ya Kak? Nggak deh, nggak usah dibikin nomor halaman. Iya lagi bawa halaman yang paling susah. Iya yang covernya ngubah-ngubah Romawi. Susah banget. Gimana sih? Susah kita yang nggak tahu. Dek, semuanya wajib on cam ya saat pengarahan ini. Wait, kau on cam? On cam? Tapi tadi nggak usah sekali. Lampu. Panas sampai konser pas sampai kayak mana weh? Dia menghubungkan ini. Kenapa menghubungkan? Untuk laporan ini, itu dijadikan syarat masuk praktikum di minggu depan kalian. Itu udah di ACC. Enggak lah. Kan baru dapat hasil. Iya, tahu. Enggak lah. Tahu lah. Nampak sih email di belakang. Semua orang nge-like makanya. Email Giselle. Sumpah aku mudah sekali kalau di sini. Langsung banyak rambut di sini. Nampak aja orang-orang rambut di sini. Langsung banyak rambut. Orang-orang rambut. Orang-orang stres. Jadi, syarat masuk minggu depan itu sudah ada jurnal. Syarat minggu depannya lagi itu jurnal minggu lalu ACC dan udah ada jurnal di judul 2. Paham, Dek? Kak izin Kak. Ya? Berarti jurnalnya ini udah dalam kondisi di print dan di stabilo ya Kak? Di print dan di apa? Stabilo. Apa stabilo? Di stabilo yang Oh, maaf Kak, saya kira jurnal laporan ya Kak? Iya, jurnal laporan. Kan nggak ngerti. Gak masuk akal. Satu nanya jurnal liter. Izin nanya kak, Laporan. Terus Ya, Dek. yang dari seminggu ini. kalau dibawa pada saat praktikum untuk pembahasannya gimana ya kak? Dek paham maksudnya yang tadi itu syarat masuk. Jadi di tanggal 19 nanti kalian masuk praktikum itu belum ada syarat apapun. Nah, di tanggal 26 itu syarat masuk kalian itu jurnal yang di praktikum tanggal 19. Nah, kemudian di tanggal 4 Maret syarat masuk kalian itu jurnal di tanggal 19 udah ACC dan harus ada jurnal yang di tanggal 26. Paham? Waktu di bawah yang ACC. Mas sekali bawa-bawa. Dia lupa lah itu. Maksudnya gimana? Cepat kan orang ACC. Maksudnya Mel, kan udah lah tanggal 19 kan ada jurnal nih kok dibawa tanggal 6. Tanggal 26 kan kasih jurnalnya. Gimana ya? Nanti aja aku makin bingung dia mau buat. Aku bingung mau. Untuk absen sendiri apakah ada absen di satu USU Kak? Halo Dek. Lama lagi balasnya. Ada yang pakai satu usungan. Bukan tekset juga. Iya, tablet juga. Tablet Yana. Biasanya enggak. Tekset duanya itu. Tapi tablet dibilang tablet. Tablet suruh absen dia apa? Tekset duanya. Untuk absen online-nya akan kami infokan lebih lanjut ya, Dek. Kau mirip kayak boneka Lucinta. Apa sih gara-gara kamu kau bilang gitu? Wo aini. Ni ani. Hah? Nanti itu kalian oke. Ni ani. Sisi.
Apa selamat pagi? Apa selamat pagi? Mana bahasa Jepang yang ku tahu, bahasa Cina mana tahu ah. Ada yang mau tanya lagi, Dek? Saya lagi tugas kan. Dia bisa lah nanti apa nonton. Enak kan orangnya nggak ada stambuknya. Oh iya. Atau orangnya lupa. Nggak penting sama kalian harus stambuk. Oh, udah lah, gak usah lah. Biasanya disuruh bawa tisu berapa tuh? Jangan kayak tekset. Bawa sapu ya dek, 10 buah. Di bawah sapu 10. Enggak 2 per kelas. Untuk kemarin tisu yang tekstil tablet 36. Oh iya. Gila kali itu buat apa? Buat orangnya itulah. Mau dibawa ke rumahnya salah satu asal. Misalkan buat laporan ACC kita aja kita yang beli dari pulpen orang itu. Udah paham semua kan, Dek? Orang itu juga kita yang beli kan. Memang anjing. Anjing. Udah mahal-mahal Ya, lagi. siapa lo? Enggak suara aku itu ya. Tiba-tiba bocor. Bocor gimana? Di situ tuh. Wo ini, wo Itu kan ini. tiba-tiba. Izin, Kak. Pembersihan kita apa ya? Udah tanya aja, nggak usah izin. Iya, Dek. Berarti Kak untuk yang kelas A itu hari Senin langsung praktikum ya Kak? Enggak. Dan sekalian penyerahan KS sama KRS Kak? Iya. Itu. Orangnya pun bingung. Makanya bagi Iya, Dek. nggak ada persiapannya. Padahal buat itu Baik, Kak. 10 menit aja. Jadi nyetan kok. Oke, Dek. Jadi ini udah clear semua tentang aturan pembuatan jurnal atau laporan? Bisa. Sih sebenarnya Kak, kami menanti anak A yang kena hukum. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kita yang terakhir. Iya, makanya kita boleh nanya anak A nanti. Enggak lah, kita yang terakhir. Mana itu lagi yang paling lama Kak? Serang spelling kalian, spelling. Sekarang kan aja apa ada kakak yang jadi yang suaranya bersekongkol. Kan itu. Ini gak usah dimarahin sama dia, terkagum aku bukan sakit hati. Gogo ini. Siapa? Sama kakak yang berat itu suaranya. Siapa itu? Padahal sama kita masuk, kalau tanya siapa masuk ke waktu lagi sama kamu nggak? Sama yang kita waktu itu masuk ya, yang katanya pinggir sini. Oh, Kak, itu. Kak, Kak apa? tahu lah aku anjir. Kak ini. Oke, kalau udah clear semua, Boleh live ya? kita lanjut ke Boleh. Masih ada. aturan H-1 praktikum dan H+1 praktikum. Anjing. Ada satu bulan. Jadi H-1 praktikum itu kalian harus melihat Apa yang dilihat? Jadi H-1 praktikum itu kalian melihat nama sampel di depan pintu lab. Kemudian di judul KCV dan KKG kalian harus datang sebagai perwakilan kelompok untuk membuat fase diam di H-1. Kemudian untuk H+1 praktikum itu kalian di judul kromatografi, perwakilan kelompoknya harus ada datang ke lab untuk paham? Ada yang ingin Izin Kak, suara kakak putus-putus Kak. Oh, oke, jadi diulangi. Untuk H-1 praktikum, kalian datang ke lab untuk melihat nama sampel yang ada di depan pintu laboratorium. Kemudian di judul KCV dan KKG, perwakilan kelompoknya harus datang untuk membuat fase diam. Itu untuk H-1 praktikum. Nah, H+1 praktikum di judul kromatografi, perwakilan kelompoknya datang untuk melakukan pengamatan. Sampai sini paham, Dek? Insyaallah. Semoga aku. Lah kok aku? Kak, izin bertanya, Kak. Ya.
Selasa berarti hari Minggu ya, Kak? Enggak lah, hari Jumatnya. Hari Jumat, Dek. Hari ini. Berhubung apalah nanti bisa seorang informasikan. Karena hari Jumatnya hari ini, jadi sampel kalian di hari pertama praktikum akan kami infokan secara online ya, Dek. Wo ini. Terima kasih, Kak. Masih ada lagi, Dek, yang ingin ditanyakan terkait dengan H-1 dan H+1 praktikum? Apa sih? Hey, anono bale. Hey, anono. Nggak nampak emang muka aku nah. Tapi kayak putih di sini. Anono bale. Anono. Dek, semuanya tolong on cam ya. Yang off cam akan kami remove. Ya udah sih tadi bilang Zoom-nya udah. akan di-lock. Wah, sekalian kan udah diperingati. Ada asistennya. Itu wajib disampul plastik ya. Dan diberikan foto pada pertemuan kedua. Fotonya itu ukuran 4x6. Biru. Merah. Sialan. Fotonya latar merah ya, Dek. Terus buku penuntunnya nanti diambil Senin pagi ya. Gak usah dibayar. Belum lah. Gak usah dibayar, gratis deh. Banyak kan pengeluaran. Begitu loh. Ya ampun, teks Sesuai kesepakatan kita, buku penuntun itu harganya 40.000 per orang ya, Dek. Dan pembayaran terakhirnya itu di hari Minggu. Jam 12. Jangan lewat ya, Dek. Mohon kerjasamanya. Belum pun kami setuju kami beli sama kalian. Ada yang bertanya, Dek?